Salafi itu nama lain dari Wahabi. Jadi Salafi nama lain daripada Wahabi. Jadi makanya disebut Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi. Sebab kalau Salafi yang dahulu yang disebut kaum salaf, generasi salaf itu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Lalu muncul Salafi di Mesir, itu Salafi yang melakukan pemurnian ajaran Islam terhadap bid'ah dan khurafat. Nah, Salafi Wahab dulunya namanya itu cuma Wahabi. Jadi tetapi kemudian tatkala kemudian akan berjuang keluar negaranya, itu ditambah Salafi. Maka sering kita menyebut dengan gerakan ini disebut gerakan Salafi Wahabi. Agar jangan sampai tertukar dengan Salafi yang mana nih. Jadi Salafi Wahabi ini muncul menurut Syekh Idahram di dalam bukunya ini, bukan fitnah tapi inilah fakta. Jadi munculnya istilah Salafi setelah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani itu sebagai seorang yang dianggap ahli hadis masuk ke dalam kelompok Wahabi. Jadi Syekh Nasiruddin Albani itu masuk ke kelompok Wahabi ini, lalu kemudian tersebutlah sebagai Salafi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi istilah Salafi Wahabi itu juga dimaksudkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi terkadang juga disebut Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Tapi kalau kata Syekh Idahram itu nggak disambung dengan wal jamaah. Jadi ada Ahlus Sunnah. Jadi mereka mengaku juga sebagai kelompok Ahlus Sunnah. Dan mudah-mudahan memang betul-betul sebagai Ahlus Sunnah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang platform Salafi Wahabi di dalam dakwahnya itu pertama memerangi syirik. Bagus ini Pak, memerangi syirik. Maka yang diserang itu kuburan. Jadi karena memerangi syirik maka yang diserang kuburan. Jadi saya bertemu dengan tokoh yang moderat dari kelompok Salafi Wahabi. Saya ngobrol. Dia doktor, dia penasehat Radio Roja, dan dia direktur sekolah tinggi di Rosat Islamiyah di Jember. Itu ngobrol dengan saya. Dia bilang sama saya, Pak Saiful, bedanya itu cuma 4. Pertama, kuburan, ziarah kubur. Jadi kalau kelompok kita ziarah kubur namanya bukan Salafi lagi, bukan Wahabi lagi. Maulid Nabi, ini Maulid Nabi. Tawasul, lalu satunya itu apa lagi saya lupa ini. Nah itu. Jadi memerangi syirik bagus. Sebab kalau nggak ada yang memerangi syirik di Indonesia, ya ada banyak juga. Kalau lebih dari 3 itu banyak yang keliru di dalam cara berziarah. Yang kedua, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu pengagungan benda-benda antik. Ada keris, ada batu, ada bambu, bagus. Pengkultusan kuburan. Nah, ini Pak. Pengkultusan kuburan ini bahaya, Pak. Makanya karena orang ziarah kubur itu kadang sering banyak kalau ini apa namanya? Banyak sedekah. Ada orang yang kurang pegawaian bikin kuburan palsu. Jadi dalam teori saya pernah baca untuk kadang orang yang kalau sudah keblinger membuat kuburan palsu,
lalu seolah kuburan itu kuburan wali hebat, lalu kemudian orang itu ziarah ke situ, lalu kemudian sesungguhnya dia itu motifnya uang. Motifnya uang. Bayangkan. Jadi memang di dalam risalah-risalah tasawuf ada yang begitu. Jadi di sana begini, Pak. Suatu hari ada kuda mati. Kuda mati dikubur seolah-olah ini walinya orang Pak. Kubur benar yang dikubur kuda. Kemudian karena orang itu ziarah ke situ, kebetulan habis ziarah itu berhasil, ada berhasil sukses. Lalu kemudian menyebar ke orang, kemudian dipercaya bahwa itu kuburan wali. Nah, itu. Tapi di sono cuma cerita di buku. Kalau di sini saya nggak tahu, belum pernah melihat. Tapi ya sejarah berulang. Sejarah berulang. Dan membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat. Nah, ini platformnya bagus, Pak. Namun terkadang dalam prakteknya ya ada sedikit lah yang tidak pas. Yang tidak pasnya itu kalau orang yang suka ziarah kubur lalu kemudian diklaim sebagai orang yang keluar dari Islam. Tapi sesungguhnya gak usah ngomong begitulah. Sesungguhnya mestinya gak ngomong begitu. Tapi kita sadar bahwa kita bersyukur ada yang mengingatkan. Kita bersyukur ada yang mengingatkan. Dan karena itu apa? Kembali bahwa Salafi Wahabi pun mereka saudara. Kita harus tetap menghormati. Kita harus tetap juga memberikan apresiasi atas dakwah-dakwahnya. Namun kita juga harus memberi catatan. Yang baiknya kita bilang baik, yang kurang baiknya kita bilang kurang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang terkait dengan Salafi Wahabi. Jadi Wahabi sekarang sering disebut Salafi, sering disebut juga Wahabi. Dulunya hanya Wahabi, tapi menurut catatan setelah masuknya Syekh Albani menjadi Salafi Wahabi. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.